Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Para mahasiswa yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya dalam mata kuliah termodinamika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem tenaga uap. Simak baik-baik pembahasan mengenai sistem tenaga uap berikut ini. Cakupan materi dari sistem tenaga uap adalah yang pertama, pengantar pembangkit tenaga. Yang kedua, pengenalan pembangkit tenaga uap. Dan yang ketiga adalah siklus Rankine. Yang pertama, kita melihat dulu pada sumber energi listrik yang ada di Indonesia. Indonesia yang terbanyak adalah sistem pembangkit listrik tenaga uap, yang mana dengan bahan bakar batu bara, yaitu sebesar 31%. Nah, sumber ini diambil dari pln.co.id. Kemudian yang di bawahnya ada sumber bahan bakarnya, yaitu dengan natural gas atau gas sebesar 28%. Kemudian ada minyak bumi ya 27%. Kemudian ada hydro, itu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kalau oil tadi biasanya yang sering adalah pembangkit listrik tenaga diesel, PLTD ya, masih lumayan besar ya, 27%. Kemudian geothermal itu 2%. Nah, untuk sebaran pembangkit listrik di Indonesia bisa kita lihat bahwa di setiap pulau PLTU menjadi dominasi ya, terutama di Pulau Jawa. Sebagian besar Pulau Jawa ini ditempati atau didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap. Kalau kita melihat di pulau-pulau yang lain, pembangkit listrik tenaga uap juga hampir setiap area itu ada ya. PLTU hampir setiap area itu ada. Dan ada beberapa PLTU yang menggunakan biomass. Cuman ini masih sangat kecil. Memang tantangan ke depan kita adalah bagaimana menciptakan energi terbarukan untuk bisa menggantikan energi yang bersumber dari energi fosil. Nah, ini sumber energi listrik di Amerika ya, maksudnya. Current US Electricity Generation by Source. Kalau di Amerika itu juga sama dengan Indonesia, yang terbesar adalah dari coal, dari batu bara, juga pembangkit listrik tenaga uap sebesar 37,4%. Kemudian disusul di bawahnya ada natural gas 30,6%. Nah, dan di sana ada pembangkit listrik tenaga nuklir 19,0%. Nah, ini di Indonesia tidak ada. Di sana angkanya cukup lumayan. Di Indonesia 0%. Untuk hidroelektrik, pembangkit listrik tenaga air tadi, atau PLTMH, pembangkit listrik tenaga mini hydro atau disebut juga pembangkit listrik tenaga mikro hydro, itu 6,7%. Yang energi terbarukan lainnya, other renewable, jadi hidroelektrik ini juga termasuk energi terbarukan ya. Other renewables yang lainnya itu sebesar 5,4%. Misalkan wind turbine ya, pembangkit listrik tenaga bayu, dan juga pembangkit listrik yang lainnya yang juga terbarukan. Terus untuk pembangkit listrik tenaga minyak bumi ya, petroleum atau oil, biasanya kita sebut pembangkit listrik tenaga diesel, karena diesel yang memiliki durability paling baik di antara minyak bumi yang lain ya. Maksud saya motor bakar yang menggunakan bahan bakar minyak bumi yang lain, seperti motor oto ya. Mungkin ada genset, tapi untuk skala besar ya, pembangkit listrik skala besar, diesel lah yang biasa dipilih
ini sebesar 0,6% saja. Sedangkan tadi Indonesia cukup lumayan, ya 27%, Amerika PLTD-nya hanya 0,6%. Sedangkan yang others, yang lainnya 0,3%. Untuk perkiraan tipe pembangkit tenaga sampai di tahun 2050, ini ada beberapa jenis power plant. Power plant ini adalah pembangkit listrik ya, mulai dari bahan bakarnya itu kombinasi antara batu bara dengan minyak bumi. Maksud saya bukan kombinasi, tetapi batu bara, kemudian natural gas, gas alam, nuklir, kemudian dengan bahan bakar minyak bumi. Ini merupakan yang non terbarukan, energi non terbarukan. Sedangkan pengembangan energi terbarukan, saya bilang sebagai tantangan tadi, itu adalah pada energi terbarukan, yaitu pada kolom renewable source. Nah, di sini ada banyak pengembangan dari energi terbarukan seperti biomasa, geotermal, listrik tenaga surya, dan tenaga air, tenaga angin atau kayu. Kemudian ada yang tipe solar tadi ya, solar itu tenaga surya itu bisa meningkatkan efektivitas thermalnya, dia menggunakan sistem concentrating, dan juga ada yang menggunakan photovoltaik yaitu panel surya. Kemudian pengembangan berikutnya ada di fuel cells. Kalau fuel cells ini termasuk yang non-renewable, bukan terbarukan. Nah, yang terbarukan lainnya ada currents, tides, dan waves. Ini seperti ocean wave ya, gelombang air laut, kemudian gelombang suara, bahkan ya ada termoakustik, itu juga dikembangkan. Nah, untuk termodinamika cycle-nya atau siklus termodinamikanya dari hydroelectric, wind, terus fotovoltaik, fuel cell, energi tidal, dan gelombang, itu siklusnya belum diidentifikasi karena itu memang baru tahap penelitian ya, pengembangan. Yang menggunakan siklus Rankine di sini ada mulai dari bahan bakarnya batu bara, nuklir, diesel, biomasa, geothermal, solar concentrating. Nah, sedangkan yang untuk natural gas itu siklusnya namanya Brayton ya. Nah, kita masuk ke pembangkit tenaga uap. Nah, pembangkit tenaga uap ini merupakan suatu sistem tenaga uap. Sistem tenaga uap ini mengacu atau berdasarkan konsep siklus Rankine. Dari pembangkit listrik tenaga uap ini itu berdasarkan siklus Rankine. Kalau kita lihat di sini ada bahan bakar dan udara yang dimasukkan dalam boiler ini sebagai sumber panas dari titik A. Sumber panas untuk memanaskan air yang ada di dalam boiler, kemudian nanti akan berubah fase semakin meningkat tinggi temperaturnya dan meningkat juga tekanannya, sehingga akan memutar turbin. Memutar turbin di sini fasenya berekspansi, kemudian dikondensasikan di dalam kondenser. Nah, turbin ini nantinya akan dikabel dengan generator, sehingga generator ini nanti dengan adanya putaran, energi gerak ini akan dikonversikan ke energi listrik. Nah,
Di kondensor ini terdapat sistem pendinginan, yaitu yang dipompa dari air dingin menuju ke kondensor, kemudian air yang panas, yang hangat akan dikembalikan ke cooling tower dalam sistem pendinginan tersebut. Dan air yang sudah didinginkan tersebut akan dipompa oleh feed water pump ini kembali masuk ke boiler. Ini adalah suatu proses dari siklus Rankine yang ada di pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ini juga skema yang sama dengan yang tadi, pembangkit listrik tenaga uap, namun ini menggunakan reaktor nuklir sebagai sumber termalnya atau sumber energi panasnya. Nah, jadi prinsipnya sama, yaitu nantinya akan menggerakkan turbin dan nanti uap air yang panas tadi akan dikondensasikan di dalam kondenser, kemudian didinginkan, dan yang dingin nanti akan dipompa kembali ke dalam boiler. Nah, hanya saja di sini dia ada reaktor vessel yang untuk memberikan sumber panas ke dalam boiler. Nah, di sini juga ada pemompa ya, yang pompa yang tahan terhadap temperatur tinggi yang mensirkulasikan air dari reaktor vessel ke dalam boiler. Nah, untuk pembangkit listrik tenaga uap berikutnya juga memiliki sumber panas yang diambil atau diperoleh dari sinar matahari, ya, atau solar concentrating tadi ya, yang memusatkan pada receiver ini atau penangkap sumber panas dari matahari. Jadi ini sistemnya beda dengan fotovoltaik. Kalau fotovoltaik yang diambil itu foton cahayanya yang berupa foton itu, kalau ini adalah panasnya yang ditangkap. Nah, di sini sama seperti tadi prinsipnya untuk memanaskan boiler dan menggerakkan turbin dikabel dengan generator berputar, kemudian uap tadi dikondensasikan dan didinginkan di kondenser, kemudian dipompa kembali masuk ke boiler. Nah, pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan sumber panas dari geothermal, ini geothermal dari panas bumi di dalam perut bumi ya. Nah, ini panas ini dari air panas dan juga uap panas ini dipompa ke atas, dimasukkan ke dalam boiler ya. Dan di sini akan dikembalikan lagi ke dalam perut bumi, dan panas dari boiler ini nanti akan mengubah fase dari air menjadi uap dan bertekanan tinggi sehingga dapat memutarkan turbin dan dikabel dengan generator menghasilkan listrik, dan uap air tadi dikondensasikan, didinginkan, dan kembali dipompa lagi seperti siklusnya seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, yang berikutnya adalah memodelkan siklus Rankine. Kalau kita persingkat atau kita sederhanakan bagan dari siklus Rankine pada sistem tenaga uap, itu hanya ada boiler, turbin, kondenser, dan pompa. Hanya ada 4 komponen utama tersebut yang telah digambarkan pada bagan gambar 8.2 ini. Nah, di sini ada 4 komponen juga yang kita tulis, turbin, kondensor, pompa, boiler. Ini kita modelkan
energi yang bekerja di sana, ya, baik itu dalam bentuk kerja ataupun dalam bentuk kalor. Nah, kita awal mulanya kita lihat dari turbin, karena ini merupakan output yang kita harapkan adalah putaran dari turbinnya ini untuk nantinya akan memutar generator. Nah, kalau kita lihat berdasarkan persamaan konservasi energi atau conservation of energy, kita menggunakan persamaan seperti ini yang tertulis. Nah, karena ini dalam kondisi yang steady state, maka di ruas kirinya ini 0. Dan kita lihat ya pada turbin ini tidak ada kalor yang masuk. Ya, tidak ada kalor yang masuk sehingga 0. Kemudian tidak ada perubahan energi kinetik sehingga 0, dan ini tidak ada perubahan energi potensial sehingga ini 0. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa WT per M dot sama dengan H2 entalpi pada sebelum memasuki turbin dikurangi entalpi H2 pada setelah keluar dari turbin. Ya, bukan kondisi akhir dikurangi kondisi awal, tapi kondisi awal dikurangi kondisi akhir. Karena ini kerja, ini keluar dari sistem. Kerja keluar dari sistem. Dan sistem ini akan menghasilkan kerja ini, sehingga dari H1 min H2. Kemudian untuk yang kondensor ini di sini energinya adalah energi termal. Jadi ada panas yang dimasukkan ke dalam boiler melalui bahan bakar tadi ya. Bahan bakar ataupun panas dari yang contohnya dari panas bumi maupun sinar matahari tadi. Nah, ini Q dot out per M dot sama dengan H2 min H3. Itu kondisinya sorry. Ini tadi boiler ya, boiler yang ini ya. Q dot in per M dot sama dengan H1 min H4 ini ya. H1 min H4. Jadi akhir dikurangi awal. Kalau ini beda karena ini kan input sebenarnya. Kalau turbin tadi output, kalau ini input. Nah, saya lompati ya, maaf, ini di boiler atau ketel. Nah, kita masuk ke kondensor. Nah, Q out per M dot sama dengan ya Q dot out per M dot sama dengan H2 min H3. Nah, kalau ini prinsipnya sama seperti turbin ya, karena ini out juga sebenarnya. Ya, energi yang dikeluarkan karena panasnya ini kan keluar, dia didinginkan. Sehingga bukan dari 3 ke 2 tapi dari 2 ke 3. Entalpi 2 min entalpi 3 H2 min H3. Pompa, kalau pompa ini W dot P per M dot sama dengan H4 min H3. Nah, kalau ini sama seperti boiler. Kondisi akhir dikurangi kondisi awal. Karena ini itu adalah proses yang merupakan apa ya? Pemasukan kerja ya. Maksudnya kerja itu dimasukkan ke dalam sistem. Karena ini bekerja untuk sistem. Ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa ini tuh juga masuk dalam input gitu ya, karena kerjanya masuk ke dalam sistem, bukan keluar. Kalau turbin tadi keluar dalam sistem. Nah, sehingga di sini H4 min H3 kondisi akhir dikurangi kondisi awal. Nah, ini Anda harus pahami dulu ya di materi-materi sebelumnya, karena banyak simbol-simbol yang sebenarnya itu sudah dibahas di materi sebelumnya, tidak akan dibahas lagi di materi ini. Nah, untuk ini berikutnya parameter unjuk kerja sistem, yaitu ditunjukkan dengan yang pertama adalah efisiensi. Nah, efisiensi itu kan sebenarnya apa yang kita dapatkan dibagi dengan apa yang kita bayarkan. Prinsipnya itu ya, analoginya. Jadi yang kita
kita dapatkan ini kan sebenarnya dari WT per M dot tadi ya, kerja dari turbin. Ini kita harus kurangkan dulu dengan WP W dot P W dot P per M dot, yaitu kerja dari pompa. Ini harus dikurangkan, kenapa? Karena ini berlawanan ya. Yang satu keluar dari sistem, yang satu masuk dari sistem. Harus dikurangkan dulu, kemudian baru kita bagi dengan apa yang kita bayar. Maksudnya sumber panas yang kita dapatkan itu dari mana? Dari Qin ini, Qin dot per M dot, yaitu panas yang untuk memanaskan boiler. Sehingga kita dapatkan persamaannya seperti ini, H1 min H2 dalam kurung min H4 min H3 dalam kurung per H1 min H4. Nah, bisa juga efisiensi itu kita nyatakan dalam panas yang dimasukkan ke dalam sistem dikurangi dengan panas yang keluar dalam sistem. Nah, kemudian dibagi dengan panas yang masuk ke dalam sistem tadi. Ya, sama aja kan, kita dapatkan tadi berapa, kemudian yang kita bayarkan kan yang awal tadi, Qin-nya berapa. Nah, atau juga bisa dengan sama dengan 1 min ya, Qout per Qin. Ya, sini. Karena ini entalpi ya, berarti per M dot gitu ya, dan G-nya juga persatuan waktu, karena di sini adalah laju energi, sehingga bisa kita tuliskan 1 min dalam kurung H2 min H3 per dalam kurung H1 min H4. Nah, heat rate berikutnya ya, heat rate atau laju panas, panas yang diperlukan per satuan daya. Tadi itu entalpi ya, persatuan massa dan persatuan waktu. Ini persatuan daya. Itu akan kita dapatkan heat rate-nya atau laju panasnya. Kemudian parameter berikutnya adalah backward ratio atau BWR, rasio kerja kembali, yaitu BWR sama dengan W dot P per M dot per W dot T per M dot. Nah, yaitu kerja yang masuk ke dalam sistem dibagi kerja yang keluar dalam sistem. Itu adalah backward ratio-nya BWR-nya itu. Ya, sehingga dalam kurung H4 min H3 per H1 min H2. Nah, kita masuk ke dalam siklus Rankine yang ideal. Siklus Rankine yang ideal ini ditunjukkan dalam diagram fase ini ya. Itu dari proses 1 menuju ke 2, kemudian 2 menuju 3, 3 ke 4, dan yang terakhir adalah fase dari 4 menuju ke 1. Karena ini siklus, nanti akan kembali lagi ya, mengulangi prosesnya dari 1 ke 2 dan seterusnya. Nah, kita lihat dulu dari proses yang pertama, 1 ke 2. Ini adalah merupakan ekspansi isentropik, di mana di sini entropinya sama. Garisnya akan lurus ya, vertikal ke bawah. 1 ke 2 ini akan lurus vertikal ke bawah. Entropinya konstan, dinamakan isentropik. Nah, fluida kerjanya dari uap jenuh saturated vapor ya, menuju ke tekanan kondensor di sini ya. Di sini kondisinya fasenya mix. Kemudian 2 sampai 3. Nah, ini perpindahan panas dari fluida kerja saat melalui kondensor pada tekanan konstan ya. Garisnya lurus mendatar atau horizontal, ini bahwa terjadi tekanan yang konstan, dan juga fasenya adalah menuju ke fase cair jenuh di titik 3 atau saturated liquid. Kemudian 3 ke 4 ini kompresi isentropik di dalam pompa menuju ke titik 4 di dalam daerah
fasenya cair, yaitu compressed liquid, ya, kondisinya compressed liquid, atau fasenya fase cair. Kemudian dari 4 ke 1, ini adalah perpindahan panas ke fluida kerja saat melalui boiler pada tekanan konstan menuju tingkat 1, dari 4 ke 1 untuk menyelesaikan siklus. Nah, berikutnya siklus Rankine ideal ini kita bisa nyatakan dari, untuk menganalisisnya, maksud saya bisa kita nyatakan dari kerja pompa, yaitu dalam internal reversible, di mana W dot T per M dot, ini ya, internal reversible sama dengan integral tingkat keadaan 3 hingga tingkat keadaan 4 itu VdP. Nah, karena di sini itu ini V itu adalah volume spesifik, ya, spesifik volumenya, ya, di sini itu. Nah, karena ini itu mulainya dari titik 3 atau kondisi 3, sehingga di sini V3. Nah, integral kalau kita bisa tulis, ya, di sini bisa tidak kita berikan pointer, di sini bisa kita tuliskan integral. Pointer sebenarnya kita pakai pen, dan nanti akan integral, ya, kondisi 3 sampai kondisi 4, karena tadi dia berada di titik 3. Ini V-nya itu di sini 3. Ini tadi kan DP, ya. Ini itu. Nah, ini nanti akan bisa menjadi V, kita keluarkan karena integral ini itu adalah pada DP, ya, diferensial terhadap tekanannya. Nah, di sini tekanannya tidak konstan dari tingkat kondisi 3 menuju tingkat kondisi 4. Sedangkan V-nya atau spesifik volumenya itu sama, baik di keadaan 3 maupun di keadaan 4. Nah, berikutnya pengaruh tekanan boiler dan kondensor pada siklus Rankine. Yang pada gambar yang pertama ini itu kita meningkatkan tekanan di dalam boiler. Yang terjadi apa? Ya, ini secara singkat saja saya jelaskan. Yang terjadi adalah di sini, ya, kalau 2 ini dia kondisi temperaturnya akan sama, ya, sama. 3 juga tetap, ya. Kalau 1 ini dia berubah, ya, bergeser. Kita lihat yang 4 dulu, dia akan meningkat, ya, temperaturnya meningkat, dan 1 pun juga meningkat. Nah, kalau adanya peningkatan T-nya, TH itu, maka efisiensinya akan meningkat, ya, efisiensinya akan meningkat. Nah, kita lihat yang sebelah kanan. Nah, kalau di sebelah kanan ini situasinya adalah kondensor, tekanan kondensornya ini diturunkan. Nah, kita lihat kondisinya menjadi keadaan 2 ini dia akan turun, ya, temperaturnya. 3 juga turun, 4 juga turun, ya. Yang fix adalah kondisi 1. Nah, di sini yang turun
Ini tadi kan kalau ini kan meningkat TH-nya ya, maka ininya juga semakin besar ya efisiensinya. Nah, kalau ini TC itu dia turun ya, maka uh, efisiensinya akan naik. Nah, ini bisa dicek lagi di bab 6 ya, terkait dengan entropi. Nah, kemudian perbandingan siklus Rankine dengan siklus Carnot. Nah, kalau kita lihat dari keadaan ini untuk Carnot ya, Carnot kita baca ya, itu dari tingkat keadaan 1, kedua, ketiga aksen, 4 aksen, dan kembali ke 1. Berarti kondisinya 1, prosesnya maksudnya 1, kedua, ketiga aksen, keempat aksen, ini aksen maksudnya ke 1. Sedangkan untuk Rankine, nah saya tulis R aja ya. Di sini mulai dari 1 ke 2, kemudian ke 3, ke 4, dan ke 1. Nah, siklus Carnot ini itu tidak digunakan di PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. PLTU dia tidak digunakan di PLTU. Jarang atau mungkin tidak pernah tidak digunakan. Tidak digunakan di PLTU. Yang digunakan di PLTU adalah Rankine ya. Nah, Carnot sendiri jika itu digunakan di PLTU dia akan memiliki kerugian. Kerugian yang pertama adalah kalau kita lihat kondisi 4 ya, kondisi 4-nya ini itu yang siklus Carnot itu dia harus berada di TH ya, nggak boleh kurang dari TH. Sehingga apa? Yang nantinya akan dipompakan masuk ke dalam boiler itu temperaturnya harus setara dengan TH, ya kan? Padahal tadinya di dalam kondensor itu udah mengalami penurunan temperatur, ya kan? Masuk di dalam pompa kan temperaturnya juga sudah turun dari yang sebelumnya. Kok tiba-tiba dimasukkan ke dalam boiler harus temperaturnya sama dengan temperatur boilernya. Nah, ini kan kesulitannya di sini, kerugiannya. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting juga. Yang paling penting itu adalah kondisi 3, di mana dia masuk di dalam pompa. Itu kok kalau di siklus Carnot dia itu mix, campuran gas, fase gas dan fase cair. Atau kita istilahkan dengan dua fasa. Dua fasa itu akan merusak pompanya nanti. Ya, mending pompa itu dimasuki oleh fase cair saja. Nah, di 3 ini akan lebih bagus. Ini akan sangat merusak dua fase itu ya. Itu perbandingannya dengan antara siklus Rankine dengan Carnot. Kemudian ini sepertinya yang terakhir ya. Ya, yang terakhir irreversibilitas dan kerugian utama. Kalau kita menggunakan teori yang reversible internal tadi, dia dari titik 1 ke titik 2 ini lurus ya, vertikal lurus, tidak miring garis putus-putus ini. Karena apa? Karena di situ isentropik, entropinya konstan. Nah, karena tidak isentropik sehingga dia mengikuti garis putus-putus ini, miring. Nah, begitu juga yang dari titik 3 ke titik 4. Kalau dia itu internal reversible tadi ya, dia kondisinya reversible, itu dia akan lurus
ya, dari titik 3 ke 4S. Namun karena dia itu terdapat irreversibilitas di sana, sehingga dia akan miring, mengikuti baris putus-putus ini dan berakhir di titik 4. Nah, di mana turbin, ya, dan pompa ini kita analisis sebagai kinerja dari sistem tenaga uapnya, ya, di mana untuk efisiensi turbinnya itu adalah omega dot T per M dot per maaf, bukan omega, W dot T per M dot per W dot T per M dot S. Ini untuk menganalisis adanya efisiensi terhadap adanya irreversibilitas. Yang ini irreversibilitas, ini reversibilitasnya, dan yang ini adalah reversible, sehingga nanti akan ada selisih lebih kecil yang irreversibilitas, sehingga efisiensinya pasti kurang dari 100%. Nah, begitu juga yang pompa, ya, omega W dot P per M dot S. Kalau ini kebalikannya, karena turbin tadi kan dia keluar dari sistem, kalau pompa masuk ke sistem, sehingga dia yang irreversible dulu yang dituliskan, dibagi dengan irreversibilitasnya, ya, sehingga menjadi ini kalau menggunakan entalpi tadi, dan ini kan merupakan hasil pengintegralan yang menghasilkan V3 dalam kurung P4 min P3 tadi, ya. Nah, bisa kita ganti juga dengan itu. Nah, sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk soal latihannya Anda lihat di video yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.